Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaannya dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Amin ya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan gimana pembahasannya, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Silahkan kalian cek saja foto profil saya, klik bagian lainnya ataupun bagian video teman-teman ya. Lalu kalian scroll saja di akun saya teman-teman ya. Sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan saat ini teman-teman ya. Karena untuk sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja gitu sensasinya teman-teman ya. Nah, seperti apa pembahasan dan pertanyaan teman-teman yang saya akan bahas hari ini teman-teman ya. Silakan kalian tonton sampai selesai supaya kaliannya mengerti teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah minimal ya teman-teman ya, bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini banyak banget pertanyaannya teman-teman ya. Mungkin hanya beberapa saja yang saya jawab karena ini udah sore teman-teman ya. Saya tuh pulang kerja, saya sempatkan untuk membuat video dan menjawab pertanyaan teman-teman. Karena kalau misalkan saya jawab di kolom komentar itu banyak sekali teman-teman ya, saya pusing jawabnya teman-teman ya. Karena banyak ya video-video saya itu, jadi ada yang ini ada yang itu teman-teman ya. Karena saya juga kalau siang itu soalnya kerja teman-teman, jadi nggak sempat buat balas di kolom komentar gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang DM, terus ada yang bertanya di kolom komentar, itu pertanyaan-pertanyaannya itu belum saya respon teman-teman ya. Karena ya itulah teman-teman ya, waktu saya itu kalau misalkan siang itu kepake buat kerja gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama, Bang, aku udah 2 hari kambuh, tangan kram, gemeter, napas gak plong, minta solusinya. Tetap konsisten aja ya kak ya, menjalankan metode 3P nya. Untuk misalkan kemarin itu membaik dan sekarang kambuh 2 hari, silahkan teman-teman itu cek video saya yang pemulihan ya teman-teman ya. Pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, ada videonya teman-teman ya. Ataupun bisa cek juga video tentang presentase dari 80 hingga 90% gitu teman-teman ya, kesembuhan gitu. Kalian cek aja di sana, sudah lengkap teman-teman ya. Di akun saya sudah lengkap video-videonya. Kalian silahkan cek aja. Soalnya kalau misalkan dibahas di sini lebih panjang lagi nanti durasi videonya teman-teman ya, karena itu sudah ada pembahasannya. Nggak apa-apa, kalian konsisten aja metode 3P nya gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang mau nanya boleh? Aku Aku sering tengkuk, leher tegang, kepala sakit, terus wajah tampak pucat. Emang akibat stres ya Bang? Mohon infonya Bang. Nah, oke, kita bahas pertanyaan pertama dulu ya. Soalnya ini beberapa pertanyaan teman-teman ya. Sering tengkuk, leher tegang ya. Tengkuk, leher tegang itu biasanya efek dari terlalu stres ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang teman-teman itu terlalu stres? Ya coba kalian flashback aja teman-teman ya. Coba kalian ingat-ingat ya, cari tahu dulu apa penyebabnya gitu teman-teman ya. Apakah selama ini semenjak kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu, apakah kalian selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan gitu teman-temannya, selalu berpikir kemana-mana tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-teman. Walaupun kalian itu sudah didiagnosa oleh dokter itu hanya gangguan asam, GERD gitu, ataupun dispepsia gitu teman-teman, ataupun gastritis gitu ya. Nah kalian itu selalu berpikir kemana-mana lagi gitu teman-temannya. Jangan-jangan penyakit saya ini berbahaya, jangan-jangan saya itu sudah mendekati kematian gitu teman-teman.
Nah, seandainya kalau misalkan iya kalian selalu berpikir seperti itu, sudah pasti teman-temannya itu ada stres tersendiri. Dan kalau misalkan stres, seluruh anggota tubuh kita itu menegang teman-temannya. Otot-otot tubuh kita itu menegang ya, termasuk di bagian tengkuk hingga leher. Sepengalaman saya begitu teman-temannya, saya juga dulu seperti itu. Dan ketika saya tangani stresnya teman-temannya, saya meyakini dalam hati dan pikiran saya belajar cuek dan masa bodoh aja tentang sensasi, tentang pemikiran-pemikiran negatif. Saya alihkan semuanya teman-temannya, saya lakukan aktivitas apapun itu, intinya membuat saya senang, membuat saya bahagia. Saya lakukan aktivitasnya ya, walaupun di awal-awal nggak ada kesenangan, nggak ada kebahagiaan, tapi saya terus saja lakukan gitu teman-teman. Nah, tanpa saya sadari teman-teman ya, sensasi-sensasi seperti itu hilang dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Coba kalian praktekkan aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya ya, kalian praktekkan saja, coba aja. Mudah-mudahan saja di kalian juga cocok gitu teman-teman ya. Tetapi teman-teman ya, setiap orang itu yang sharing dengan saya teman-teman ya, dulu juga saya ada grup PA gitu teman-teman ya, itu saya selalu menyarankan melakukan metode seperti itu dan mereka juga sembuh teman-teman ya. Kalau mereka sembuh, saya sembuh, kalian juga pasti akan sembuh gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kepala sakit. Nah, untuk kepala sakit juga sama teman-teman ya. Kepala sakit itu juga, aduh nyamuk. Kepala sakit itu juga sama teman-teman ya, itu efek dari kalian itu stres teman-teman ya. Itu juga ada juga dari efek asam lambung juga ada teman-temannya. Tetapi dari asam lambung itu mungkin biasanya teman-temannya kalian itu dari makan ya teman-temannya, dari makannya yang pedas mungkin ya teman-temannya, terus ada gasnya gitu teman-temannya. Bisa juga asam lambung juga bisa menyebabkan sakit kepala teman-temannya, tetapi 99% teman-temannya itu efek dari pikiran teman-temannya. Kalau misalkan pikirannya stres teman-temannya, itu bisa mempengaruhi asam lambung juga gitu teman-temannya. Maka dari itu kalian itu konsisten menjalankan metode 3P-nya gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya. Kenapa wajah tampak pucat ya? Benar ya teman-teman ya. Sepengalaman saya saat terkena gangguan asam gut anxiety psoriasis, itu wajah pucat itu ataupun kulit pucat ya, menguning teman-teman ya, itu biasanya yang pertama ya, kalian harus mencari tahu dulu penyebabnya. Kalau misalkan saat ini kalian didiagnosa dokternya itu hanya asam lambung teman-teman, gut itu kan gangguan cerna ya. Yang namanya gangguan cerna teman-teman ya, kalian itu makan banyak ataupun makanan yang bervitamin, yang bergizi gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pencernaan kaliannya belum membaik 100% gitu teman-teman ya, belum maksimal kesembuhannya, itu serapan nutrisi, vitamin, gizi untuk tubuh kalian, untuk seluruh anggota tubuh kalian teman-teman ya, termasuk kulit itu kekurangan teman-teman ya. Jadi kulit itu kurang nutrisi, kurang vitamin gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kurang nutrisi, kurang vitamin, ya jelas teman-teman ya, kulitnya juga warnanya itu kurang cerah gitu teman-teman ya, karena pencernaan sangat berpengaruh teman-teman ya ke segalanya gitu teman-teman. Terus juga efek keduanya, kenapa kulitnya selalu pucat atau kulit mukanya selalu pucat teman-teman ya, itu juga efek stres teman-teman ya. Efek stres itu keduanya karena orang yang ketakutan teman-teman ya, orang yang sedang cemas itu pasti teman-teman ya mukanya itu pucat teman-teman ya, karena orang yang ketakutan itu pasti mukanya pucat gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin mengetahuinya, coba kalian flashback aja deh ya teman-teman ya, ke sebelum kalian terkena gangguan asam teman-teman ya. Kalian pernah nggak merasa dikagetkan atau merasa ketakutan ataupun merasa sedang cemas gitu teman-teman ya. Orang yang sedang cemas itu biasanya pucat teman-teman ya. Orang yang sedang ketakutan itu biasanya pucat. Kenapa saya katakan kalian itu sedang ketakutan ya, karena kalian selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi teman-teman ya. Itu menjadi ketakutan tersendiri bagi kalian gitu teman-teman. Dan kalau misalkan ketakutan itu dipikirkan dengan berlebihan, itu menjadi stres gitu teman-teman ya. Oke, terus penanganannya gimana ya? Sudah teman-teman, jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi teman-teman ya. Ya kalau misalkan kalian sudah didiagnosa oleh dokter itu hanya gangguan asam lambung, gut, dispepsia, ataupun gangguan cerna seperti gastritis teman-temannya, ya sudah, jangan terlalu banyak mikir kemana-mana teman-teman ya. 99% sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini itu dari pikiran teman-teman ya. Kalian itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder, kecemasan berlebihan gitu. Jadi jangan berpikir wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya sudah, yakin saja dengan diagnosa dokter. Kalau misalkan kalian sudah diberi obat-obatan oleh dokter, ya sudah teman-teman ya, nanti itu akan membaik dengan sendirinya. Karena kalau misalkan sudah diobati ya pasti akan membaik teman-teman ya.
Dan jangan lupa saran saya teman-teman ya, jangan terlalu stres lah, jangan terlalu banyak mikir ini itu. Kalian yakin saja kalau misalkan sudah dikasih obat, sudah didiagnosanya hanya ini gitu, bukan ada penyakit yang lain-lain, ya udah jangan banyak mikir kemana-mana, jangan stres teman-teman ya. Kalian lakukan saja aktivitas seperti biasa teman-teman ya, kalian itu sehat gitu ya. Yang memperberat sensasi itu adalah perasaan kalian teman-teman ya, psikis kalian, mental kalian itu terganggu gitu ya. Oke lanjut ya. Kelayangan apa nih? Kelayangan susah hilangnya, melekat sekali, ingin sekali sholat tapi takut jatuh. Nggak apa-apa ya. Jangan takut jatuh ya kak ya. Kelayangan itu selama kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi ya, nggak akan terjadi apa-apa ya. Dan untuk informasi lebih jelasnya tentang kelayangan, silahkan saja cek video-video saya yang lainnya teman-teman ya. Di situ sudah lengkap videonya, silahkan cek saja, karena kalau misalkan saya bahas di video ini durasinya lebih panjang lagi gitu teman-teman ya. Karena ini masih banyak nih pertanyaan teman-teman yang belum saya respon, belum saya jawab ya. Bang Adim, saya setiap pagi jalan kaki 30 menit. Bagus ya, kalau misalkan sudah bisa jalan kaki, bagus ya. Nanti akan sehat, cepat sembuh gitu teman-teman ya. Tapi apa nih, tapi masih di teras rumah, nggak apa-apa walaupun di teras rumah juga ya. Oke lanjut bang, saya cemas malam, air ludah saya kok keruh. Nah ini teman-teman ya, untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya juga dulu pernah mengalami yang namanya air ludah itu selalu keruh, terus ada bercak darahnya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, jangan terlalu dikhawatirkan. Biasanya ya di bagian tenggorokannya itu biasanya ada ruam ya. Kalau misalkan teman-teman itu berdarah ya, kalau misalkan meludah itu ada darahnya, itu biasanya ada ruam di bagian tenggorokannya, dan itu hal yang wajar menurut saya teman-teman ya. Apa ya, itu panas dalam teman-teman ya. Panas dalam itu disebabkan oleh asam lambung yang sering naik, sering tinggi gitu teman-teman ya. Jadi biasanya mengakibatkan peruaman di bagian tenggorokan, dan itu wajar teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Dulu juga kita sering mengalami hal-hal seperti itu teman-teman ya, seperti sariawan, bibir pecah-pecah, terus lidahnya ataupun gusinya bengkak gitu teman-teman. Terus juga tenggorokannya itu terasa mengganjal ataupun terasa nggak nyaman gitu. Itu wajar teman-teman. Jadi jangan selalu dikhawatirkan, jangan berpikir waduh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Waduh, jangan berpikir seperti itu teman-teman ya. Itu semua hal yang wajar teman-teman ya, itu semua hal yang rumahan. Kalian tangani aja dengan cara rumahan teman-teman ya. Kalau misalkan dari penyebabnya dari asam lambung sering naik, tangani asam lambungnya teman-teman ya. Sering minum air hangat supaya asam lambungnya kebawa lagi ke bagian lambung gitu teman-teman ya. Karena yang mampu menahan keasamannya asam lambung itu hanya lambung teman-teman ya. Kalau misalkan keluar daripada lambung, misalkan ke bagian esofagus, ke bagian tenggorokan, ke bagian mulut, dan itu banyak sensasinya pasti teman-teman ya, seperti sariawan, bibir pecah-pecah, terus juga panas ataupun asam gitu, pahit di mulutnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu didramatisir teman-teman ya. Kalian hanya overthinking saja ya. Jadi tangani saja asam lambungnya, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas setiap hari. Jaga pola makannya teman-teman ya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya. Udah gitu aja teman-teman ya. Selebihnya kalian lakukan aja aktivitas apa yang ingin kalian lakukan gitu teman-teman ya. Usahakan aktivitasnya itu yang menyenangkan ya teman-teman ya. Jangan ada beban pikiran gitu. Oke ya. Lanjut. Ini keburu nggak nih ya? Kayaknya nggak keburu teman-teman ya. Oke teman-temannya, waktunya nggak cukup ini teman-temannya, bentar lagi udah mau maghrib. Saya akhiri dulu teman-temannya videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, semoga kalian itu cepat membaik lagi teman-temannya. Cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya. Semoga hari-hari kalian yang dulu itu cepat kembali lagi teman-temannya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.